Halo sahabat, saya Ijul Syafi'i di Sorotan Riswanda. Kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang subsidi. Kata subsidi, ini diksi yang menarik. Ketika kita tidak betul-betul memahami substansi dari subsidi ini. Tergantung, apakah seseorang atau pemerintah akan menempatkan subsidi ini pada dimensi kepentingan, artinya kepentingan kelompok, atau dimensi kepentingan publik atau rakyat. Nah, ini tergantung. Biasanya ini tarik-menarik. Ada hubungannya sama politik. Tapi saya tidak bicara soal politik kali ini. Kita bicara tentang apakah subsidi ini yang diberikan atau diterapkan, dijalankan oleh pemerintah sudah tepat sasaran, ya. Nah, ketika bicara soal subsidi sudah tepat sasaran, ini bukan subsidi bantuan sosial saja. Kita tahu bahwa sekarang ini sudah mulai ada uji coba, ya, kereta cepat Bandung-Jakarta atau disebut KCJB. Jadi kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi ini akan mendapatkan subsidi, ya. Nah, pertanyaannya, subsidi ini untuk siapa? Kereta cepat Jakarta-Bandung, apakah memang ini diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah? Ketika bicara soal kaitannya dengan subsidi, itu satu. Kemudian kedua, ada subsidi kendaraan listrik. Apakah subsidi kendaraan listrik juga ini betul-betul tepat sasaran dan tepat guna? Ketika kita melihat bahwa masih banyak masyarakat menengah bawah atau masyarakat bawah yang masih belum mendapatkan akses layanan ekonomi, ya, masih berpenghasilan rendah, masih kesulitan untuk membeli sembako dengan harga yang naik turun, ya, roller coaster maksud saya. Kita akan membahas tentang subsidi ini bersama akselerator kebijakan Dr. Riswanda PhD. Kang Riz, apa kabar? Baik, Kang Ijo. Udah dapat subsidi? Maksud saya, kalau saya nanya ke Kang Riz kan, nggak mungkin udah dapat subsidi beras atau enggak, bukan. Maksud saya, udah dapat subsidi naik kereta cepat Jakarta-Bandung? Alhamdulillah belum. Gitu ya. Saya pengen nyoba kereta cepat, cuma kan saya malu, Kang Riz. Masa saya disubsidi gitu loh. Artinya bukan saya merasa mampu, tidak. Tetapi saya malu karena masih banyak rakyat yang seharusnya dapat subsidi. Gitu loh. Ketika saya pakai menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung, berarti saya sudah memakai subsidi, kan begitu? Iya. Gimana Kang Riz melihat subsidi ini? Tepat guna, tepat sasaran kah? Iya. Jadi kalau mengutip lirik lagunya Iwan Fals nih ya. Yes. Turunkan harga. Gitu ya. Secepatnya. Ya. Maksud saya adalah bahasan subsidi. Subsidi kan dihasilkan dari kenaikan harga juga ya. Iya. Nah, publik perlu paham bahwa untuk menghasilkan subsidi maka akan ada kenaikan. Nah, artinya mengutip lirik lagunya Iwan Fals ini adalah untuk bisa bicara sumber subsidinya dari mana, sehingga kemudian pada saat subsidi dikasih itu jangan sampai yang lain tapi jadi beban gitu. Yang ini mengisi relung kekurangan, yang lain jadi beban, ya akhirnya plus-plus. Itu. Nah, konteks kereta cepat ya, saya sendiri bukan ahli kereta gitu dan bukan ahli transportasi, tapi saya melihat bahwa contoh ya gas melon warna hijau. Ya, jangan-jangan ini juga hadir di komplek perumahan mewah nih gitu. Murah ini. Bukan jangan-jangan, terjadi itu. Apakah perlu pakai barcode beli gas melon? Kayak solar. Maksud saya adalah bahwa alokasi subsidi peruntukannya memang perlu dilakukan sebuah instrumen evaluasi, perlu dibangun sebuah mekanisme evaluasi siapa sebetulnya yang menikmati, siapa sebetulnya yang menerima dampak akhir daripada bukan hanya subsidinya, kenaikan untuk menghasilkan subsidi tersebut. Selama ini kan kenaikan harga bensin dijustifikasi untuk subsidi rakyat miskin, betul ya? Ya, terlepas daripada statistiknya yang mana, tapi rasanya itu tujuan daripada negara gitu, untuk menghasilkan subsidi, termasuk subsidi kesehatan kan. Nah, yang masih agak sedikit galau adalah distribusi atau alokasi prioritas subsidi tersebut. Salah satunya adalah siapa sebetulnya kelas di masyarakat yang menikmati. Ya, untuk kereta cepat, saya pikir kenapa sih nggak subsidi bus saja gitu, antar kota ya.
kemarin nih kebetulan kan gitu, ini cerita saya Ya. sekaligus jawaban nih, daripada kita ngomong yang rumit-rumit gitu ya. Mhm. Waktu saya naik bus di negara tetangga nih, Ya. saya nggak menikmati bus yang lama mencari penumpang. Ya. Jadi busnya terjadwal. Oke. Busnya terjadwal, lalu kemudian saya itu cukup punya timetable yang jelas dan naik dengan nyaman. Artinya naik bus cukup gitu. Nah, kereta cepat kan high tech ya. Ya. Wow, sampai sini cuma sekian detik. Kalau untuk the most majority, mungkin yang akan mereka lebih familiar adalah tarif bus yang cuma di bawah 100.000 gitu ya. Itu juga kan cukup bisa dibayar, dan mungkin si subsidi bisa membayar supir bus. Maksud saya intinya seperti itu. Supir bus yang digaji, Ya. seperti juga di eranya gubernur yang terakhir ya, Gubernur mana Gubernur nih? Jakarta nih. Oke. Kan ada Jaklingko tuh, Oh, ya. angkot yang supirnya dibayar. Ya. Jadi kan bisa keliling-keliling dia tanpa harus ngetem. Saya udah pernah nyoba sendiri. Saya duduk itu angkotnya langsung jalan. Walaupun cuma saya satu Ini orang. bukan persoalan dukung mendukung ya? Bukan. Ini objektif ya? Objektif. Oke. Masalah bagus enggaknya program. Nah, Ya. kalau subsidi dialokasikan kepada kendaraan mayoritas orang, ya salah satunya bus, angkot, kan akan secara sederhana akan mudah dinikmati oleh semua orang. Sekarang gini, kapasitas kereta cepat berapa sih? Ada nggak statistik yang menjawab sejauh mana mobilitas orang Jakarta-Bandung? Apakah itu sebesar mobilitas orang ke wilayah-wilayah lainnya, ataupun seberapa besar sih orang yang prosentasenya lebih tinggi pakai kereta, contoh gitu ya. Nah, artinya kan pada saat subsidi ini dia alokasikan pada sesuatu yang existing seperti bus, angkot, mestinya bahkan si subsidi ini bukan hanya bisa jadi penolong orang tidak mampu, sekaligus menyelesaikan masalah kemacetan. Sekarang gini, kalau saya harus mengeluarkan lebih kurang 100.000 untuk ongkos sehari-hari naik umum, lebih baik saya beli bensin kan, meskipun Pertamax naik lagi ini iseng aja ya. Pertamax naik lagi, ya saya akan memilih tetap pakai kendaraan pribadi karena saya kejar waktu sana sini setiap hari misalnya gitu ya. Sementara kendaraan umum tidak bisa menghantarkan saya tepat waktu, ya itu tadi gitu ya. Pada saat saya ke tempat orang, enak juga ya kalau busnya on time, sopirnya nggak perlu mikirin setoran gitu ya. Connect-nya juga berupa mesin gitu ya. Ya enak juga, kita nggak terganggu dengan tahu sendiri kan naik umum di kita ya, bukan hanya berjibaku dengan ongkosnya yang nggak jelas gitu ya, tarifnya nggak jelas, berantem sama connect-nya gitu soal geser-geser gitu dan seterusnya. Nah, kenapa kok ambil solusi yang justru untuk menyelesaikan sesuatu yang tingkat urgensi di kita polusi udara, disebabkan oleh terlalu banyak orang pakai kendaraan. Ya oke lah, knalpot orang mungkin emisinya nggak lulus, tapi banyaknya jumlah kendaraan itu sudah jelas kok. Nah, artinya kan kalau misalnya pemerintah bersedia mensubsidi sesuatu yang existing, sekali lagi, angkot, damri. Tapi kan kereta cepat juga existing ya? Kan baru dibangun. Maksud saya sesuatu yang sudah berjalan dan sudah punya. Ya, termasuk kan ya bus dari zaman kapan kan gitu. Ya. Dalam konteks distribusi subsidi ini, apakah setuju kereta cepat Jakarta-Bandung disubsidi ini dan kendaraan listrik disubsidi? Nah, soal kendaraan listrik gitu ya. Ya oke lah ya, mendorong orang untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar bensin, solar, atau lainnya ke kendaraan listrik, mungkin bisa di-trigger dengan pemerintah memurahkan ini melalui subsidi. Oke. Tapi kan kendaraan bukan asuransi kesehatan. Nah, sesuatu yang mungkin bukan basic needs seperti kesehatan. Poin saya adalah seberapa jauh masif jangkauan si subsidi ini terhadap kendaraan listrik maupun kereta cepat. Ya, saya mau katakan setuju, saya nggak naik kereta cepat gitu ya. Saya mau katakan tidak happy dengan kendaraan listrik, saya bahkan belum pernah naik kendaraan listrik dan belum punya. Tapi dari literatur, dari pameran mobil listrik yang saya lihat, tanya-tanya dan seterusnya, sepertinya tingkat keterjangkauannya masih menengah ke atas. Sepertinya. Kalau ada statistik yang bisa bicara itu ya lebih bagus lagi. Nah, maksud saya adalah seberapa pentingkah prioritas subsidi ini dibandingkan dengan menyelesaikan polemik public transport di kita.
Kalau kemudian orang punya dua, jadinya misalnya punya mobil bensin juga sekali-sekali, punya listrik juga kan ya nambah masalah kemacetan juga. Belum lagi termasuk seberapa jauh sih orang untuk bersedia beralih sementara tempat untuk itunya di mana, gitu ya, tempat untuk recharge-nya juga di mana dan harganya berapa dan seterusnya. Artinya Kang Riz melihat bahwa pemerintah dalam memberikan subsidi kereta cepat Jakarta-Bandung, kemudian subsidi kendaraan listrik, itu tidak bisa melihat skala prioritasnya. Skala prioritas, betul. Skala prioritas ini tentu saja bukan hanya berbasiskan pemikiran seorang figur ya, atau berbasiskan keputusan karena ini mega proyek yang sudah harus jalan ini, tapi berbasiskan riset dan data. Sejauh mana sih, seberapa masif dampak ini bila dijalankan? Subsidi ini apakah bisa menolong seluruh mobilitas yang ada, siapa mereka, gitu dan seterusnya. Baik, Kang Riz. Haturun, terima kasih Kang Riz atas pemikirannya. Sahabat, kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya dalam Sorotan Wismanda. Sampai jumpa.